PKS Partai Keadilan Sejahtera berada di simpang jalan, ya. Mau belok kanan atau belok kiri, mau maju ke depan atau mundur ke belakang dalam konteks realitas politik pasca pemilu, ya. Bicara tentang apakah berkoalisi atau oposisi, ya. Kita akan percakapkan di Bukan Partai Politik. Teman-teman, realitas politik kita ini ya menunjukkan dinamika, riak-riak yang menarik untuk dicermati dan juga di forecasting untuk melihat sebenarnya ke depan ini sebenarnya mau dibawa kemana NKRI dalam konteks peta koalisi dan peta oposisi. Ini menjadi sesuatu tugas kita bersama untuk mendampingi, mengkritisi ya, bahkan mengungkap ya di balik motif-motif di balik koalisi atau oposisi itu. Apakah betul-betul koalisi murni atau oposisi murni dan seterusnya ya. Mau kemana, apa yang ingin dilakukan dalam konteks baik oposisi maupun koalisi. Tapi sebelumnya kita akan lihat buku kita teman-teman sebelum lebih jauh kita bicara soal itu. Ada buku Berfilsafat Politik ya, ini menarik untuk dibaca untuk ya menambah pikiran ya. Aku amunisi pemikiran untuk bisa mudah memahami realitas politik itu dari perspektif filosofis ya. Nah, teman-teman silakan baca bukunya Pak Profesor Armada Rianto. Saya suka merekomendasi tulisan-tulisan yang tulis oleh orang Indonesia, intelektual Indonesia, karena apa? Tentu untuk bicara tentang realitas Indonesia itu jauh lebih kena, lebih melted, lebih laru, in deep ya pemaknaannya untuk mereka-mereka yang memang lahir besar dan berkelindan dengan persoalan-persoalan sosial politik ya, budaya dan seterusnya di negara kita. Oke, baik kita langsung saja lihat pada kutipan ayat kutipan 13 ya. Di situ dituliskan tentang berfilsafat politik berarti menggagas tata hidup bersama dari sudut makna yang mendalam. Wah, ini dalam sekali ya. Para politikus umumnya memiliki dedikasi tinggi dalam mengelola partainya, memperjuangkan ideologinya, merebut kekuasaan, dan membelanya secara terus-menerus. Sedikit politikus yang menjangkau kiprahnya hingga pada wilayah makna, bahwa dedikasinya memiliki idealisme makna yang mendalam untuk sesamanya tampak kurang disadari. Politikus dipanggil untuk menerjemahkan kiprahnya dalam pencarian kedalaman arti tata hidup bersama, bukan mengejar kekuasaan bagi dirinya atau kelompoknya. Cakupan ruang dan wilayah politik begitu luas sehingga politik membutuhkan rasionalitas dan dicegah agar jangan terprosok pada kenaifan. Ya, ini ya. Jadi kita akan bahas persoalan ini teman-teman. Bicara tentang politik ya, sekalipun kita tahu ada gium ya bahwa tidak ada yang namanya kawan abadi, lawan abadi, yang ada adalah kepentingan. Sehingga bicara tentang kultur ya, budaya berpolitik itu pada akhirnya ya budaya yang selalu cair, selalu berubah-ubah macam bunglon ya. Artinya situasi dapat saja mendefinisikan tentang perubahan sikap, bahkan perubahan ideologi. Ya, ini mengerikan, saya quote mengerikan ya. Ya, seperti yang dikatakan tadi, bahwa tidak diragukan bahwa elit-elit ya politisi itu memiliki dedikasi yang tinggi. Nah, pertanyaannya ya, dedikasi yang tinggi pada apa? Ya, pada kepentingan, pada kekuasaan, pada membuat bagaimana partisipasi yang bermakna dalam konteks kehadirannya dalam peta politik dan seterusnya. Ini menjadi sebuah pertanyaan yang krusial, pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama. Kembali kepada persoalan Partai Keadilan Sejahtera. Ada di persimpangan jalan, mau ke kanan, ke kiri, atau apa. Karena dalam konteks dinamika pasca penetapan MK ini, kita lihat bahwa ada penolakan demi penolakan. Ya, ada harapan bahwa PKS dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ada ya
tidak di dalam pemerintahan, birokrasi atau eksekutif Prabowo dan Gibran, tetapi tetap pada konteks penguatan legislatif, sehingga akan menjadi katakanlah penyeimbang dalam konteks runningnya pemerintahan Prabowo dan Gibran. Nah, penolakan itu dari dalam dan juga dari luar, dari kader-kader atau bahkan simpatisan-simpatisan yang sudah percaya penuh pada kiprah Partai Keadilan Sejahtera, sehingga ini harus menjadi sebuah catatan perenungan bagi Presiden PKS atau juga seluruh elit-elit PKS untuk merenung sedalam-dalamnya tentang aspirasi-aspirasi tersebut. Karena kita tahu bahwa cita-cita atau ideologi yang diusung pra-kampanye itu, ya pra-pemilu, jelas tegas ya, ini hitam dan putih. Ini berbicara tentang utara dan selatan, ini berbicara tentang yang satu ada ingin perubahan radikal, yang satu ingin keberlanjutan. Nah, bagaimana kemudian ini bisa melted, bisa larut ya, dan kemudian ada pada satu garis atau arah kepemimpinan yang sejalan dengan apa yang dicita-citakan dengan keberlanjutan. Nah, ini menjadi sesuatu, ataupun kemudian ternyata ini bicara tentang topeng politik saja, topeng demokrasi, di mana jualan ideologi terkait dengan perubahan itu merupakan hanya sebatas ya lip service, bukan sebuah prinsip nilai yang datang dari dalam ya tubuh partai untuk betul-betul memperjuangkan dengan segala cara. Ya, salah satu cara itu adalah bagaimana berada di luar pemerintahan ya. Sekalipun itu dikatakan masuk segala cara itu dengan ada di dalam pemerintahan, tetapi realitas ideologisnya mesti harus ditimbang bahwa memang ini antara timur dan barat, antara utara dan selatan ya. Antara keinginan untuk merubah lanskap keindonesiaan NKRI ini dengan berbagai macam strategi pembangunannya, dan yang satu untuk berkelanjutan. Nah, ini menjadi sebuah realitas yang jangan sampai kita terjebak pada realitas yang agak sulit, yang tidak rasional untuk kita nalar. Jangan sampai ini hanya persoalan pembagian ya, sharing power ya, pembagian kekuasaan yang pada akhirnya ujung-ujungnya di jalan akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi partai-partai yang selama ini telah menjadi pilar penegak kemenangan dari Prabowo dan Gibran. Nah, ini mesti harus dikalkulasikan dengan baik. Kalau ditanya apakah saya sepakat atau tidak sepakat, saya kira persoalannya dalam konteks koalisi PKS, saya tidak mau menempatkan diri saya sebagai sepakat atau tidak sepakat. Saya ingin menempatkan bahwa baik adanya jikalau ya PKS dan PDIP ini memang berada pada posisi sebagai partai di luar pemerintah yang akan menjadi balancing ya, untuk menjadi penyeimbang dalam konteks kebijakan-kebijakan. Jadi kalau kemudian PKS juga masuk, sudah ada PKB, ada Nasdem, saya kira sudah memadai, sudah cukup untuk merunning pemerintahan yang stabil ya. Nah, kita butuh eksistensi PKS dan PDIP ini sebagai partai yang akan mengkritisi ya. Dan memang ini karakter dari PDIP dan PKS ini kan adalah karakter yang menurut saya paling cocok untuk berada pada posisi oposisi atau katakanlah di luar pemerintah sebagai partai yang akan mengkritisi. Nah, kita butuh negara ini, NKRI ini butuh ya. Jangan sampai kemudian muncul koalisi yang gemuk, yang kemudian ya tahulah sifat kegemukan itu membuat kita mudah tertidur, kehilangan kekritisan dan tidak mampu untuk mengkritisi berbagai macam kebijakan-kebijakan yang ada. Jadi dalam posisi ini saya recommended, terlepas persoalan setuju atau tidak setuju, ada baiknya PKS menegakkan posisinya tetap pada konteks jalur perubahan, artinya ingin memastikan bahwa terjadi perubahan dalam kebijakan-kebijakan itu membawa Indonesia pada ya arah yang kita cita-citakan bersama. Nah, saya kira insentif politik itu akan kemudian lebih kuat ya ketika PKS berada pada posisi oposisi atau di luar pemerintahan ketimbang pada berkolaborasi atau kemudian berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Bukan partai politik.